You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Cemerlang dengan Ducati musim ini, Marc Marquez semakin dekat sama rekor milik Valentino Rossi di MotoGP. Gelaran MotoGP 2025 mungkin menjadi musim di mana Marc Marquez kembali berhasil mencuri perhatian berkat penampilan apiknya dengan Ducati Lenovo di awal musim. Bahkan performa gemilang Marc Marquez musim ini membawanya mendekati rekor legendaris milik Valentino Rossi. Saat ini, Marquez telah mengoleksi 8 gelar juara dunia Grand Prix, hanya terpaut satu dari Rossi yang memiliki 9 gelar. Jika tren positif ini berlanjut, bukan tidak mungkin Marquez menyamai atau bahkan melewati rekor sang maestro. Akhir pekan ini di Aragon, Spanyol, Marquez berpeluang semakin memperbesar keunggulannya di klasemen sementara MotoGP. Ia saat ini memimpin klasemen setelah menyelesaikan 7 dari 22 putaran, unggul 24 poin dari adiknya, Alex Marquez. Sebagai informasi, Rossi mencatatkan 7 dari 9 gelarnya di kelas utama, sementara Marquez sudah punya 6 gelar MotoGP. Meski sempat absen karena cedera serius di 2020, Marquez membuktikan bahwa ia masih menjadi kekuatan besar di lintasan. Terlebih kini ia tampil bersama Ducati, motor yang dikenal kuat dan konsisten di berbagai sirkuit. Melansir dari laman Crash, Marquez tidak menutupi keinginan besar untuk mengejar rekor sang rival. Tentu saja 9 adalah angka yang ingin saya capai karena itu adalah angka berikutnya dalam karir saya dan kami akan mencobanya. Dan benar saja, itu akan menyamai Valentino Rossi dalam kejuaraan, ungkap Marc Marquez. Selain jumlah gelar, ada satu lagi rekor Rossi yang sedang diincar Marquez yakni total kemenangan di kelas utama. Rossi saat ini memegang 89 kemenangan, sedangkan Marquez telah mengantongi 65. Dengan performa stabil dan kondisi fisik yang membaik, peluang menyalip rekor itu tetap terbuka, tergantung berapa lama Marquez bertahan di MotoGP. Marquez juga menyoroti perubahan lanskap MotoGP, dari era para veteran seperti Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, dan tentu saja Rossi, ke generasi muda berbakat dari Moto2. Ketika saya tiba di MotoGP, saya bertarung melawan nama-nama besar Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Valentino Rossi, katanya. Perbedaan utama saat saya datang ke MotoGP dengan sekarang adalah sekarang saya bertarung melawan talenta-talenta muda yang datang dari Moto2 dan mereka sangat kompetitif, sambungnya. Marc Marquez juga mengakui, pendekatannya terhadap risiko di lintasan kini lebih hati-hati. 10 tahun yang lalu, saya berpikir, tubuh saya hanya untuk berkendara, saya tidak peduli, saya bugar dan saya akan pulih. Tetapi sekarang saya mengerti bahwa pemulihan dari beberapa cedera sangatlah sulit. Balapan di Aragon menjadi momen penting. Selain sebagai kampung halaman, ini bisa jadi batu loncatan besar Marquez dalam perburuan gelar ke-9, sekaligus langkah nyata menyalip warisan Valentino Rossi di dunia MotoGP. Sementara itu, Klasik Aragon, yang terbaik dari MotoGP di Motorland. Ronde 8 pada musim 2025 akan menghadirkan MotoGP di Motorland Aragon. Untuk menghangatkan suasana jelang balap akhir pekan ini, tak ada salahnya sejenak menikmati sejumlah pertarungan klasik yang telah kita saksikan di Alcanis. Hujan jarang terjadi saat kita balapan di Aragon, tetapi gerimis air pada minggu musim 2014 itu menambah sedikit drama dalam prosesnya. Jorge Lorenzo menguasai kondisi untuk meraih kemenangan pertamanya musim ini, sementara Aleix Espargaro mengalahkan Kaol Crutchlow yang menunggangi Ducati dalam perebutan P2. Raihan ini jadikan Il Capitano sebagai pembalap pertama yang menempatkan motor open class di podium. Lalu, ada 3 nama besar yang mengalami kecelakaan, yakni Marc Marquez, Dani Pedrosa, dan Valentino Rossi. 2015 adalah tahun yang dikenang karena banyak alasan, dan salah satunya adalah pertarungan ikonik di akhir balapan antara Pedrosa dan Rossi untuk memperebutkan posisi kedua. Penantang gelar juara, Lorenzo, meraih kemenangan yang sangat penting, diiringi Pedrosa yang menaklukkan The Doctor. Berbicara tentang pertarungan epik, 2018 menyuguhkan pertarungan 4 pembalap Motorland yang brilian. Sepasang pembalap Suzuki dalam bentuk Andrea Iannone dan Alex Rins bertarung dengan para pesaing gelar, Marquez dan Andrea Dovizioso.
Rider 93 akhirnya menangkis serangan gencar tersebut dengan selisih waktu kurang dari 1 detik untuk meraih kemenangan MotoGP keempatnya di Aragon, dalam perjalanannya menuju mahkota juara. Raja Motorland versus pilihan Ducati. Pecco Bagnaia versus Marc Marquez di IP Aragon 2021 adalah duel head-to-head pertama yang sesungguhnya antara kedua pembalap hebat ini. Bagnaia, yang belum pernah memenangi balapan MotoGP hingga saat itu, mengalahkan Marquez di lintasan yang merupakan teritori 93. Duel Ducati antara dua pembalap Italia. Setahun sebelumnya, Bagnaia berjuang keras untuk meraih kemenangan. Namun, kali ini tidak. Enea Bastianini, yang mengenakan seragam Gresini Racing, berhasil merebut 5 poin dari Bagnaia yang sedang memburu gelar juara dengan manuver pada lap terakhir di tikungan 7. La Bestia mengeklaim kemenangan keempatnya dalam musim 2022 yang mengesankan dengan selisih tipis 0,042 detik atas Pecco. Pada tahun 2024 Marc Marquez menunjukkan performa luar biasa di Aragon, meraih kemenangan yang sangat dinantikan setelah penantian panjang. Memulai balapan dari posisi pole, Marquez langsung mengambil alih kendali dan tidak pernah terlihat goyah sepanjang 21 lap. Dengan catatan waktu 41 menit 47,082 detik, ia berhasil mengalahkan pesaing terdekatnya, Jorge Martin, dengan selisih 4,789 detik, menegaskan kembali statusnya sebagai salah satu pembalap terhebat di sirkuit ini. Kemenangan ini bukan hanya sekadar angka, tetapi juga menjadi momen penting bagi Marquez setelah mengalami masa sulit sebelumnya. Ia menunjukkan ketangguhan dan keahlian yang luar biasa, mengatasi tekanan dari para pesaing, termasuk Francesco Bagnaia yang mengalami kecelakaan di tengah balapan. Marquez juga berhasil meraih kemenangan di sprint race sebelumnya, menambah kepercayaan dirinya menjelang balapan utama. Dengan hasil ini, Marquez tidak hanya memperkuat posisinya di klasemen, tetapi juga memberikan dorongan besar bagi tim Gresini Racing. Kemenangan di Aragon menjadi sinyal bahwa Marquez kembali ke performa terbaiknya, dan ia siap untuk bersaing di sisa musim MotoGP 2024. Para penggemar dan analis kini menantikan apakah Marquez dapat mempertahankan momentum ini dan meraih lebih banyak kemenangan di balapan mendatang. Sementara itu, teka-teki Jorge Martin comeback ke MotoGP 2025, siap saingi Marc Marquez di Aragon? Comeback Jorge Martin ke MotoGP 2025 masih jadi teka-teki. Akankah dia saingi Marc Marquez di MotoGP Aragon 2025 pada akhir pekan ini? Martin pun angkat bicara soal kapan dirinya akan comeback ke MotoGP. Pembalap Aprilia Racing itu mengaku masih belum tahu kapan bisa jalani balapan lagi karena masih menunggu tubuhnya benar-benar bugar. Diketahui, Jorge Martin harus absen pada banyak balapan MotoGP musim ini. Penyebabnya, dia alami cedera parah akibat kecelakaan yang terus dialami. Teranyar, Martin alami kecelakaan di MotoGP Qatar 2025. Akibatnya, dia alami patah 11 tulang rusuk dan trauma pneumotoraks. Kini, Jorge Martin pun masih fokus menjalani pemulihan. Tetapi, sosok juara dunia MotoGP 2024 itu jadi sorotan besar kala hadir di Misano, San Marino, pada akhir pekan lalu. Kala itu, Martin hadir dalam acara yang digelar timnya, Aprilia. Dia pun turut mengendarai motor melintasi sirkuit. Hal ini langsung menimbulkan pertanyaan apakah Martin akan comeback dalam waktu dekat? Jorge Martin pun beberkan kondisinya saat ini. Dia mengaku kondisinya sudah kian membaik secara fisik dan juga mental. Ex-jagoan pramak Ducati itu mengaku senang bisa kembali menunggangi motor di Misano. Jorge Martin mengaku itu jadi momen pertamanya naik motor balap lagi usai kecelakaan di Qatar. Jadi, perasaan was-was muncul dalam diri Jorge Martin. Saya baik-baik saja, secara fisik saya merasa sedikit lebih baik dan itu yang terpenting. Secara mental, saya mulai melihat sedikit cahaya. Saya senang, ujar Jorge Martin, dikutip dari EP1. Saya tidak mengendarai motor sejak cedera di Qatar dan tidak ada dalam rencana untuk mengendarainya kemarin. Namun, saya tiba di sini, saya melihat semua Aprilia di garasi, Tuono, RSV4, dan saya merasa ingin melakukannya, lanjutnya. Itu hari yang baik, saya tidak lama mengendarainya, hanya sekira 20 putaran, saya merasa baik dan itu penting. Ada risiko terjatuh, jika itu terjadi, itu akan menjadi bencana, tertawa. Saya tenang, tuturnya. Jorge Martin pun angkat bicara soal kapan comeback ke MotoGP. Dia mengaku belum bisa memastikan kapan akan comeback. Soal peluang comeback di MotoGP Aragon 2025 yang turut jadi balapan kandangnya itu, Martin belum mengetahuinya. Pastinya kini, fokusnya pada kondisinya tubuhnya.
Dia akan comeback saat tubuhnya sepenuhnya bugar. Sebelum musim panas, saya pasti akan melakukan uji coba. Saya pikir mereka sedang mengusahakan sesuatu. Jadi, saya pasti akan kembali mengendarai motor MotoGP, ujar Martin. Untuk balapan di kandang sendiri, saya belum tahu. Untuk itu, Anda harus dalam kondisi 100% bugar, tetapi saat ini saya belum bugar. Saya pasti akan menghadapi bulan yang sangat sibuk untuk kembali bugar, tutupnya.